Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Oktober 2023 dengan judul Israel bersukacita atas segala kebaikan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba pada pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang ke-65 hingga ayat yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel. Satu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hamba-Nya dan kepada orang Israel umat-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Bangunan yang mempunyai keindahan dan kemuliaan yang tiada tandingannya adalah bangunan mewah yang didirikan oleh Salomo dan pembantu-pembantunya bagi Allah dan kebaktiannya. Dihiasi dengan batu-batu permata, dikelilingi oleh ruangan-ruangan yang serba luas, dengan jalan yang bagus sekali, dilengkapi dengan kayu aras berukir yang disalut dengan emas. Susunan rumah sembahyang itu dengan hiasan-hiasan gantung dibordir dan dilengkapi secara mewah adalah suatu lambang yang cocok dari gereja Allah yang hidup di atas bumi, yang sepanjang zaman telah dibangun sesuai dengan pola ilahi, dengan bahan-bahan yang dihubungkan pada emas, perak, batu-batu permata yang dipahat untuk bangunan istana. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 29. Demikianlah raja dan seluruh bangsa menebiskan rumah Allah. 2 Tawarik 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Selama 7 hari orang-orang yang datang dari berbagai pelosok kerajaan, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir, satu jemaat yang amat besar mengadakan pesta sukaria. Minggu berikutnya, orang banyak yang bergembira itu merasakan pesta pondok daun-daunan. Pada akhirnya, perayaan penebisan mesbah dan pesta pondok daun bangsa itu pulang ke rumah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umat-Nya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 34 dan 35. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus, bangunan yang mempunyai keindahan dan kemuliaan yang tiada tandingannya adalah bangunan mewah yang didirikan oleh Salomo dan pembantu-pembantu bagi Allah dan kebaktiannya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, biarlah dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu, hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya, biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, bersama-sama dengan seluruh karyawan dan juga para tim medis dan semua para pekerja, dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat memberikan pelayanan dengan penuh sukacita bagi semua yang datang membutuhkan pelayanan di rumah sakit Advent Palangkaraya. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat pengetahuan sorga untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang juga berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Dengan bertambahnya usia, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh, untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.